Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Pembelajar, bertemu kembali dengan podcast Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi. Bagaimana kabarnya semua? Sehat dan baik selalu. Oke. Baik, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber, saya sebutnya Mas Andri. Mas Andi Trisna. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Salam SA3M. Saling asih, saling asah, saling asuh, dan saling mengharumkan. Oh, siap. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama sama-sama membahas terkait dengan podcast kita, Yap. Mendidik Negeri. Dulu mahasiswa dan sekarang menjadi aparatur. Ya tentunya ini kita akan berbagi karena Mas Andri ini merupakan ASN baru di Balai Pendidikan dan Pelatihan Sukamandi menjadi jabatan fungsional Widya Iswara. Selamat Mas ya, selamat bergabung ya. Tentunya kita akan berbagi bagaimana Mas Andri ini dalam perjalanannya menjadi ASN ya, tentunya mengabdi menjadi aparatur sipil negara. Itu tidak mudah karena banyak kompetensi yang harus dimiliki tentunya menjadi jabatan fungsional tertentu. Untuk itu pada podcast ini saya minta Mas Andri untuk dapat mengeksplor bagaimana perjalanannya. Perjalanannya tour of duty-nya menjadi Widya Iswara ini. Gimana dari awalnya? Tentunya setelah selesai kuliah di S2 mana? S2 Universitas Sriwijaya, Pak. Sriwijaya, oke siap ya. Silakan Mas Andri. Baik, selamat pagi Sobat Pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Asep Jainuddin ya. Perkenalkan nama saya Andri Trisna. Sedikit pengenalan. Saya lahir di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang, Bapak. Wow, pempek Palembang nih. Kemarin bawa juga ya. Kalau bawa pempek mah bolehlah nanti pesan-pesannya dari sana. Kemudian sedikit cerita, saya orang nomaden Pak. Jadi sering berpindah-pindah sebelumnya ke satu tempat ke tempat lain. Saya dulu kecilnya di Kalimantan Timur Bapak. Di daerah Kota Bontang tepatnya. Bontang penghasil apa tuh? Kota Bontang kalau tidak salah penghasil gas, batu bara juga ada banyak berlimpah di sana. Minyak bumi lah ya, banyak minyak buminya di sana. Kemudian saya sekolah di Kalimantan Timur sampai SMA Bapak. SMA. Jadi sekitar 15 tahunan. Siap. Kemudian dilanjutkan berpindah ke Jawa Timur, melanjutkan studi di Universitas Brawijaya. Saya mengambil administrasi publik Bapak. Oke siap ya. Kemudian pindah lagi ke kota asal, Kota Palembang tepatnya, mengambil sama juga studinya di administrasi publik di Universitas Sriwijaya. Jadi saat ini memang program magister pendidikan terakhir saya Bapak. Sedikit cerita juga ketika pembukaan CPNS, jadi saya sudah 4 kali Bapak ikut tes CPNS ini. Luar biasa ya. Mantap. Ya. 4 kali ya? 4 kali Bapak. 5 kali dapat gelas tuh. Jadi lumayan sulit untuk bisa masuk di formasi PNS ya, terutama karena persaingannya juga satu Indonesia, karena saya mengambil di formasi kementerian ya. Jadi puji syukur juga setelah saya lolos di tes CPNS ini, mungkin Tuhan mengasih jalan saya untuk menjadi Widya Iswara. Ya seperti itu Bapak. Mungkin itu sih sedikit cerita dari saya. Luar biasa ya, menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Mas Andri ya. Tour of duty-nya. Ya dari setelah lulus dan menjadi CPNS ini ya. CPNS. Apalagi tadi dimulai dari histori awalnya, dari nomaden ya, dari awal dari SD sampai SMA, tinggal di daerah lain. Baik, makasih Mas Andri, luar biasa menginspirasi kita semuanya ya, untuk Mas Andri ini. Berikutnya Mas Andri ya, tentunya tadi selama 4 tahun itu memilih ataupun melamar dalam formasi CPNS
mana saja ya. Dan sekarang diterima di KKP ini menjadi ASN dan JFT-nya adalah Widya Iswara. Apakah terbayangkan atau tercerahkan atau gimana? Silakan Mas Andri ya. Wah, baik. Jujur dari pribadi saya sendiri ya Pak ya. Pertama saya kaget dengan istilahnya kita harus berhadapan dengan dunia birokrasi ya. Karena sebelumnya memang saya belum pernah bekerja di dalam dunia birokrasi. Ya. Mau tidak mau tetap tuntutan kepala pemerintahan, kita harus bisa berkinerja dengan baik ketika sudah memasuki di dalam dunia birokrasi. Saya juga dulunya sebagai dosen Pak, jadi dosen pernah pernah menjabat, maksudnya bekerja sebagai dosen. Ya mungkin juga karena saya punya sedikit pengalaman mengajar. Dan saya baca tentang kualifikasi dari pekerjaan Widya Iswara sendiri, saya rasa mampu untuk menyalurkan ilmu saya di pekerjaan ini Bapak. Jadi salah satunya itu. Dan kemudian juga memang banyak resistensi juga dalam diri saya sebenarnya mau pekerjaan apa sih, apalagi di tahun 2025 ini ya, karena banyak sekali tuntutan dari pemerintah kita supaya menjadi STM yang unggul. Dan saya mencoba untuk menjadi seseorang yang bisa untuk apa ya istilahnya, berbagi pengalaman Pak kepada rekan-rekan yang memang bisa untuk meningkatkan kompetensi satu sama lain Bapak. Siap. Jadi ya mungkin saya rasa menjadi Widya Iswara bukanlah pilihan yang buruk, tetapi menjadi sebuah pengabdian Bapak bagi diri saya agar bisa menjadi orang yang bisa mengabdi kepada negara. Siap. Seperti itu sih Pak. Oke, siap ya. Makasih banget nih Mas Andri ya. Ya jadi ada motivasi ya, motivasi dalam memilih formasi menjadi Widya Iswara ya. Ya karena Widya Iswara itu memang Dikjati ya, mendidik, mengajar dan berlatih. Tentunya lebih kepada peningkatan SDM ya, apalagi sekarang sedang era globalisasi, digitalisasi, memang SDM sangat dibutuhkan. Ya, apalagi sekarang sudah ada kecerdasan buatan ya, AI tersebut ya. Benar, betul. Makanya generasi-generasi inilah yang Mas Andi ini selaku generasi apa Z apa Y atau saya benar. Generasi sebelum milenial Pak. Oh, milenial ya tahun 2000 ya. Tahun 2000 milenial ya. Milenial. Ya tentunya ini merupakan prospek dan sebagai pengungkit ya untuk balai, apalagi saya kalau lihat dari umur ya beda 2 tahun ya. Waduh. Tambah nolnya 20 tahun. Terlalu muda tuh Bapak. Ya saya sudah berumur 53, Mas Andi sekarang umurnya berapa? Sekarang mau ke 30 Bapak. 30 ya, berarti ada range-nya kurang lebih 20 tahun ya, sehingga itu ya kalau lihat itu kurang lebih kalau dalam pernikahan perak ya. Jadi emang cukup terpaut agak jauh ya terkait dengan umur itu ya. Tentunya saya juga selaku yang lebih pertama bertugas di kedesuaraan dan Mas Ardi yang baru entry point atau baru langkah ya, tentunya bisa saling berbagi ya, terkait dengan tacit knowledge-nya dan explicit knowledge-nya ya, karena saya mungkin lebih ada pengalaman, tapi Mas Andi juga ada pengalaman tadi mengajar dulu di perguruan tinggi mana? Di yayasan Pak. Di yayasan apa? Universitas swasta. apa? Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Bapak. Politik ya, sospol ya. Apalagi sekarang kondisi-kondisi yang ada di global secara internasional, sosial dan politik itu megang peranan penting ya. Luar biasa tadi Mas Andi ya. Jadi melamar kenapa memilih Widya Iswara. Ya artinya setelah masuk menjadi CPNS sekarang berapa bulan sekarang nih? Sekarang sudah masuk di bulan kedua. Bulan kedua. Ya tentunya sudah memotret ya, mengcapture apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Mas Andi selaku Widya Iswara. Ya walaupun ada tugas tambah-tambahan ya, dari pimpinan atau manajemen di Beda Sukamandi yang tertera di dalam SKP itu sendiri. Ya bagaimana nih feeling Mas Andi nih setelah sebulan ini merasakan menjadi Widya Iswara, apalagi dalam kondisi sekarang online ya. Online ya. Silakan ya.
Baik ya, karena memang kondisi yang kami hadapi, terutama sebagai CPNS di formasi Widya Suara, Pak, tentu banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan pribadi. Salah satunya adalah mengajar. Suasana mengajar di lingkungan birokrasi khususnya sangat berbeda sekali di perguruan tinggi tentunya. Iya, boleh. Nanti di combine antara yang saya rasakan antara dosen dengan Widya Suara. Ya, jadi ada perbedaannya di mana? Silakan. Ya, kalau saya mengcompare pertama mungkin dari orang yang diajar, Bapak. Iya. Kalau mahasiswa ini kebanyakan lebih banyak mereka belum tahu nih ilmu-ilmu apa yang harus dipelajari selama perguruan tinggi. Tetapi berbeda ketika kita belajar di birokrasi ya, terutama dengan pembelajaran andragogi, Pak. Pembelajaran orang dewasa iya, ya. betul, ya. Pembelajaran orang dewasa ini lebih tepatnya peserta didik yang dihadapi itu sudah memiliki pengalaman. Siap. Jadi saya merasa sebagai Widya Suara itu mengajak peserta didik untuk berdiskusi, Pak, di dalam ruangan itu, terutama sharing knowledge bagaimana tugas dan fungsi selama menjabat di instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan di eselon masing-masing ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi saya di situ banyak sekali mempelajari hal-hal yang mereka lakukan selama menjabat di formasi tersebut. Contoh seperti pengawas perikanan. Apa saja sih sebenarnya pengawas perikanan lakukan, terutama di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu. Ya. Jadi dengan kita mendengarkan mereka berdiskusi, berdialog, jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, Bapak. Jadi istilahnya ya kita sebenarnya di sini juga nggak kosong. Jadi kita juga dituntut harus bisa belajar juga dari mereka, Bapak. Iya, betul. Jadi mungkin ya perbedaannya salah satunya di situ. Kemudian kalau di kampus ya atau di yayasan seperti itu, kebanyakan guru yang lebih menjadi pusat pembelajaran. Ya, dosen lah ya. Nah, dosen seperti itu. Jadi mahasiswa ya lebih ke arah pasif ya, jadi kurang bisa interaktif. Jadi mau tidak mau ya dari gurunya yang harus mengarahkan mereka tuh apa yang harus dilakukan seperti itu. Mungkin itu sih, Pak, perbedaan sedikit dari antara dosen dengan Widya Suara yang saya tangkap. Iya, yang sudah terasakan ya. Iya, terasakan dalam diri ya, secara sadar terkait dengan bagaimana menjadi dosen dan bagaimana menjadi Widya Suara. Ya tentunya sama-sama ya, untuk meningkatkan SDM ya. Namun tadi dosen juga mahasiswa sebenarnya ada juga yang bisa yang sudah berpengalaman atau banyak juga. Apalagi sekarang sudah banyak media sosial, YouTube segala macam. Namun di dalam ASN ini, dalam pelatihan aparatur ya tentunya lebih mendapatkan lagi nilai manfaatnya dan dampaknya ya, manfaatnya karena mereka sudah memiliki pengalaman ya. Tadi contoh misalkan analis terkait dengan pengawas perikanan ya, kan Mas Andi manajerial, tapi secara teknis bisa memahami apa yang menjadi tugas di KKP ya kan, apa saja ya. Ya itu menjadi walaupun 1 bulan sudah dapat merasakan ya. Ya yang boleh saya tambahkan lagi, Pak? Boleh, silakan. Ya. Oh ya, yang saya tangkap juga selama menjadi Widya Suara itu juga kita harus memumpuni materi yang kita kuasai, Pak. Jadi kita harus bisa memiliki istilahnya ya sertifikasi ya terkait materi yang apa yang kita akan ajarkan kepada peserta didik. Nah, salah satu tugasnya tadi kan melatih dan membimbing juga itu. Dan juga tujuan dari menjadi Widya Suara saya rasa juga mencetak SDM sumber daya manusia di lingkup KKP untuk bisa bekerja secara optimal di lingkungan kerjanya masing-masing. Jadi emban tugas kita saya rasa menjadi motor penggerak juga ya, Pak. Jadi Widya Suara itu harus bisa memajukan SDM dari kementerian kita, Pak. Dan saya lihat juga di perguruan tinggi lebih banyak mencetak sarjana ya, sarjana muda, magister sampai dokter ya. Jadi mereka fokusnya lebih ke akademik. Oke, siap. Ya, itu aja sih, Pak, sedikit tambah. Ya, makasih ya. Ya, sambil kita berbincang-bincang lagi ya. Kita minum dulu sebentar ya. Oh ya, minum boleh, Pak. Haus juga soalnya. Iya, Ya, anggap aja ini ice breaking gitu. Oh ya, siap.
Oke, siap Mas Andri ya. Ya tentunya tadi disampaikan ya dalam menjadi tugas dosen dan widesuara ya. Tentunya ada kesamaannya ya kan, ada perbedaannya, dan secara core-nya atau inti yang ada itu sama-sama sebetulnya untuk meningkatkan SDM, apalagi sekarang sudah sangat mudah, cepat dalam segi pembelajaran ya. Tentunya kita juga sama, saya juga dengan Mas Andi dalam satu tugas ya, tentunya untuk lebih meningkatkan kapabilitas ya, kompetensi sesuai dengan itu tadi passion yang ada yang kita miliki. Oke. Kita berlanjut Mas Andi ya. Tadi terkait dengan apa yang Mas Andi rasakan sekarang menjadi widesuara. Tentunya setelah masuk kan tahu tadi dipotret ya dalam sebulan ini. Tentunya apa yang menjadi tugas widesuara ya, apa-apa saja tadi. Salah satunya adalah Jarti, walaupun ada tugas yang lainnya secara tambahan diberikan oleh pimpinan. Tentunya Mas Andi juga sekarang harus bisa melihat bagaimana tantangan ya, tantangan yang ada dari tadi mengetahui kita secara ini jabatan widesuara itu apa saja, tusinya, kemudian tantangannya, dan tentunya apa saja nanti yang akan Mas Andi lakukan dalam pengembangan diri ya, pengembangan diri, apalagi Mas Andi kan secara ini S2-nya manajerial ya, karena KKP ini kan tidak hanya manajerial, di dalam pelatihan aparatur juga ada teknis dan ada juga ada fungsional, ya, apalagi sekarang sudah berkembang dalam pelatihan itu ada yang micro learning, ada blended atau segala macamnya. Boleh dijelaskan tadi terkait dengan jabatan widesuara itu sendiri, kemudian tantangannya, challenge-nya ya, tentang kedepannya ini apa, karena baru ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan pengembangan diri, apa yang harus kita miliki selaku di jabatan widesuara. Silakan mungkin Mas Andri ya. Ya baik, mungkin kalau berbicara tentang apa sih pekerjaan widesuara, tentu ada banyak ya Bapak. Salah satunya tadi memberikan pelatihan kepada ASN. Betul. Seperti mungkin kalau sekarang ya yang paling mendekati ya pelatihan dasar CPNS. Kalau yang saya baca, kemudian pelatihan kepemimpinan, kemudian pelatihan-pelatihan umum lainnya, dan seperti teknis juga ada di dalam materi yang diajarkan oleh widesuara. Dan tidak lupa juga tentu ada yang seperti menyusun bahan ajar ya, bahan ajar, kemudian modul pelatihan itu seperti ada. Itu akan menjadi materi yang digunakan oleh peserta didik selama mengikuti pelatihan. Dan kemudian juga tentu ada yang namanya seminar, dan tentunya tugas kita sebagai widesuara itu membimbing mereka Pak, agar seminar mereka ketika diselesaikan juga hasilnya juga sempurna ketika diujikan. Lalu juga ada mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Dan kadang kan kita memberikan pelatihan, tapi tidak lupa kita nih evaluasi nih apa saja yang menjadi kekurangan dari peserta didik. Jadi tugas kita juga memberikan saya rasa masukan